Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini semuanya bisa aktif untuk sekolah dikejar paket A. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mbak Helda, suara saya kedengaran ya? Apakah suara saya bisa didengarkan? Oke, siap. Kebetulan untuk pensil saya sudah aktifkan, jadi nanti bisa interaksi ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai hal yang berkaitan dengan PPKM, yaitu peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Oke, apa yang akan kita pelajari? Jadi materi hari ini adalah tentang peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Nanti di sini akan dijelaskan mengenai pengertian peraturan perundang-undangan, pentingnya peraturan perundang-undangan, dan bentuk peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, diharapkan setelah siswa mempelajari dan mengikuti pelajaran tentang peraturan perundang-undangan, maka tujuannya adalah siswa dapat menjelaskan pengertian peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, diharapkan pula tujuan dari mempelajari peraturan perundang-undangan, maka siswa dapat menyimpulkan pentingnya peraturan perundang-undangan. Dan yang berikutnya, siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Nah, pada kesempatan kali ini, di temu kita yang pertama, kita hanya akan mempelajari 3 poin di sini. Untuk selanjutnya, poin yang keempat, poin yang kelima, dan poin yang keenam adalah untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya. Peraturan perundang-undangan. Nah, apa itu peraturan? Ya. Setiap kelompok masyarakat mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Saya rasa Mbak Helda pun memiliki peraturan di keluarga, walaupun peraturan itu tidak tertulis. Peraturan itu fungsinya adalah untuk mengatur, ya. Dan di sini peraturan biasanya mengenai hak dan kewajiban di dalam sebuah lingkungan. Contohnya, apabila itu peraturan yang ditetapkan di dalam keluarga, otomatis peraturan itu mengenai hak dan kewajiban anggota keluarga dalam rumah tangga. Bagaimana dengan yang ada peraturan di sekolah atau peraturan di negara? Nah, begitu juga peraturan yang ada di sekolah. Peraturan yang sekolah ini adalah mengatur supaya murid-muridnya tertib. Bagaimana dengan peraturan yang ada di negara? Peraturan di negara ini adalah merupakan peraturan yang diatur, disebut dengan peraturan perundang-undangan. Nah, tahukah teman-teman, tahukah siswa dan siswi ujian paket A ini apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan? Nah, kenapa sih kita sebagai warga dalam sebuah masyarakat atau anggota keluarga, bahkan kita sebagai seseorang yang hidup di negara Indonesia, harus taat terhadap peraturan? Kemudian untuk memperoleh jawabannya, mari kita bahas satu persatu. Ya, di sini siswa-siswi bisa melihat peraturan yang ditujukan kepada keluarga.
peraturan di lingkungan keluarga? Bisa kita berikan contoh, misalnya tentang peraturan anggota keluarga harus memberikan salam pada saat masuk rumah. Itu juga sebuah suatu peraturan walaupun itu tidak tertulis. Begitu juga peraturan di sekolah maupun peraturan di negara-negara. Nah, selanjutnya kita di sini disebutkan bahwa hidup bermasyarakat itu membutuhkan sebuah peraturan, di mana peraturan ini sangat penting. Dan ketika kita membaca tentang Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2004, di sini yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis. Nih, ciri-cirinya adalah peraturan yang bersifat tertulis. Kemudian dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Serta yang ketiga, memuat aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Nah, ini dia ya. Jadi peraturan memang sebuah pedoman, merupakan pedoman yang mengandung perintah dan larangan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat. Ini ya pengertian dari peraturan perundang-undangan. Nah, selanjutnya peraturan undang-undangan ini ditulis oleh pemerintah ya, atau lembaga-lembaga negara atau bahkan pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Oke ya. Selanjutnya sini sebutkan peraturan mempunyai ciri-ciri bersifat tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan yang ketiga adalah memuat aturan tingkah laku yang mengikat secara umum ya. Nah, selanjutnya berbicara tentang pengertian peraturan perundang-undangan, kita akan menanyakan lagi tentang pentingnya peraturan perundang-undang. Oke. Nah, di sini ternyata undang-undang itu sangat penting sekali. Di sini di dalam undang-undang akan terdapat peraturan di mana masing-masing ini akan dijadikan sebuah pedoman yang mengandung perintah dan larangan bagi manusia untuk berbuat dan tidak melakukan sesuatu dalam pergaulan hidup di masyarakat. Ya. Kemudian di sini juga disebutkan betapa pentingnya peraturan bagi seorang pengundang, di mana peraturan itu apabila dilanggar ya akan dikenakan sanksi berupa hukuman oleh aparat negara hukum. Ya, ini adalah pentingnya peraturan perundang-undangan untuk laki-laki ya, untuk di sini peraturan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi berupa hukuman oleh aparat negara hukum. Nah, kita memaknai apa sebenarnya arti pentingnya peraturan perundang-undangan. Oke. Untuk lebih jelasnya kita lihat ya di bawah sini bahwa pentingnya peraturan perundang-undangan ini dibarengi dengan pengertian yang lain. Satu, yaitu menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
Oke, menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kemudian yang kedua, fungsinya peraturan perundang-undangan itu adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan sosial dalam masyarakat. Oke. Kemudian mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan juga mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, Mbak Hilda, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, Mbak Hilda yang ada yang ingin tanyakan? Ada yang ingin ditanyakan Mbak Hilda? Ya, apa sih yang saya tadi tanyakan? Ada pertanyaan apa tidak? Oke, tidak. Terima kasih Mbak. Kita bisa lanjutkan ke perbincangan kita selanjutnya. Tadi disebutkan ya, peraturan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi ya. Ya, sebelumnya saya ingin tanya nih sama Mbak Hilda, kira-kira di antara tanda-tanda di sini Mbak Hilda yang mudeng apa, coba tunjukkan pakai pensil. Oke. Ya, kira-kira dia tahu ini tanda apa? Ini semuanya tandanya dilarang. Gimana? Lambang apa ini ya? Merah. Oke. Iya, betul, rambu-rambu lalu lintas. Ini termasuk dalam peraturan. Peraturan di mana? Ya, peraturan di jalan ya. Karena dengan peraturan di jalan ini, terpasangnya traffic light akan membantu lebih mudah. Ya, peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi perintah dan larangan untuk berbuat dan tidak takut berbuat dosa, berbuat sesuatu dalam kehidupan sehari-hari. Perlu dicermati bahwa peraturan perundang-undangan dapat pada umumnya berisi perintah dan larangan untuk berbuat baik dan tidak terbuat sesuatu hal dalam hidup sehari-hari. Oke ya, bagus jawaban yang bersangkutan. Oke, aduh, sekarang daripada ngantuk karena malam minggu juga perlu refreshing ya. Saya akan minta Mbak Hilda ini tebak ya dengan menuliskan kata-katanya. Ya, saya contohnya menulis ini, menunjukkan ini apa Mbak Hilda. Coba apa, warna apa ini? Coba Mbak Hilda, ini permainan asal otak ya. Jadi nanti cara ikutnya adalah saya akan menunjukkan huruf-huruf yang ada di sini ya. Nah, huruf-huruf ini oke, siap nge-game-nya. Mbak Hilda, tadi ada pertanyaan tentang nge-game-nya. Lancar-lancar aja Mbak.
Oke ya. Sekarang kita asah otak dulu nih. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kuis, dimana kuisnya ini berkaitan dengan menyebutkan huruf yang ada di sini ya. Coba saya cek ya, ini warna apa Mbak? Hurufnya warna apa coba? Ketik coba. Ayo, warna apa Mbak Yelda? Warna apa ya ini ya? Ijo, pintar. Ya, bagus ya, warna hijau ya. Bukan warna kuning ya? Bukan ya. Nah, sekarang saat ini kursor saya menunjukkan ke warna ini, Mbak silakan ketikkan ini ya. Ya, oke, siap? Ya, oke, silakan. Ya, ini warna apa? Warna apa Mbak? Apakah ini warna apa ya? Merah. Wah, oke. Warna ungu ya yang bener ya. Ungu. Kena deh, ngantuk ini berarti. Sekarang aduh, siap-siap ya Mbak. Oke. Warna apa tulisan ini? Ya, ini warna apa? Enggak ada tanda panjang nek. Oke, sudah. Oke, sudah. Oke, ini ya. Siap ya? Oke. Oke, ini warna apa? Ungu, pinter. Selanjutnya ini warna apa? Ayo. Warna apa ini? Ayo, warna apa ini? Haha, pinter. Lagi-lagi, yang ini warna apa? Ini warna apa? Iya, pinter. Ini warna apa? Warna apa ini ya? Kuning. Ini kuning Mbak, ini warna orange. Oke ya. Nah, abu-abu. Iya, luar biasa sekali ini. Mbak Hilda pinter sekali ya. Ini fungsinya biar nggak ngantuk ya Mbak ya. Selanjutnya kita sebelum menuju ke berikutnya, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ayo, tentang peraturan perundang-undangan. Nggak ada? Oke, sip. Kita menuju ke bahasan selanjutnya. Nah, di sini kita melihat apa sih bentuk peraturan perundang-undangan. Ternyata bentuk peraturan perundang-undangan itu dibagi menjadi yang ada di tingkat pusat, dan yang berikutnya adalah yang ada di tingkat daerah ya. Yang ada di tingkat pusat ini ya dinamakan dengan apa saja? Ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada juga yang disebut dengan undang-undang. Yang tingkat pusat juga disebut dengan
peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau disebut dengan Perpu. Kemudian berikutnya ada peraturan pemerintahan atau disebut dengan PP. Kemudian yang berikutnya adalah peraturan presiden atau disebut dengan Pres, bukan pepes ya. Kalau pepes mah enak nih dimakan pakai sambel ya. Pepes mah makanan orang Sunda ya Mbak. Ya, di sini bukan pepes tapi Pres alias peraturan presiden. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, serta peraturan pemerintah dan juga peraturan presiden, semua ini dibuat ataupun diadakan oleh pusat ya. Oke, selanjutnya di tingkat daerah. Ada apa dengan tingkat daerah? Oh, ternyata di tingkat daerah ada yang disebut dengan peraturan daerah ya. Ada yang disebut dengan peraturan daerah. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini dia. Apa sih peraturan perundang-undangan yang tadi disebutkan? Baik itu di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya. Kita pelajari satu-satu perlahan-lahan. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, Undang-Undang Dasar 1945. Di sini merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi kedudukannya. Ya. Di semua peraturan perundang-undangan di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila dalam kenyataannya ada peraturan perundang-undangan di bawahnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka peraturan perundang-undangan tersebut bakal dicabut atau harus dicabut. Oke, saya ulangi lagi. Peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, peraturan ini merupakan peraturan perundang-undangan yang di bawahnya di sini bersumber tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Ya, kemudian berikutnya adalah undang-undang. Ini di bawahnya dari Undang-Undang 1945 ya. Nah, undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR ya, sorry ya. Undang-undang ini adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan bersama presiden. Jadi, undang-undang itu dibuat oleh DPR dan di-ACC oleh presiden. Selanjutnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai pengganti undang-undang. Disebutkan di sini bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang mempunyai kedudukan. Ya. Selanjutnya di sini disebutkan tadi ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, di mana
di sini disebutkan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Ya. Nah, tadi kayaknya ada yang ketinggalan nih di catatan. Di sini peraturan pemerintah pengganti Perpu ini, ya, peraturan pemerintah pengganti Perpu di sini adalah merupakan peraturan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dan ditetapkan Presiden. Aduh, udah ya. Nah, kalau begitu kita ke PP, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagai mestinya. Dan disebutkan pula Perpres ini adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden. Nah, selanjutnya peraturan daerah adalah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dan persetujuan bersama daerah. Oke ya. Nah, oke teman-teman, setidaknya bisa jelas ya mengenai peraturan bentuk perundang-undangan. Ada yang ingin tanyakan? Silakan, Mbak. Ada yang ingin tanyakan? Oke. Belum ada yang tanyakan ya? Ya. Nah, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ingin memberikan kuis lagi. Nah, tadi disebutkan ada peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan tingkat daerah. Coba tuliskan di sini dengan pensilmu. Di sini ya. Silakan. Tuliskan di sini. Untuk apa saja di tingkat pusat, apa saja tingkat daerah. Coba sebutkan Mbak Ida, tingkat pusat apa itu yang paling tinggi namanya? Tadi udah disebutkan. Coba apa, ayo? Apa ya? Peraturan perundang-undangan tingkat pusat. Hehehe, lupa Bu, maaf. Hehehe. Oke, kalau lupa kita lihat lagi ya sebelumnya ya, biar nggak lupa ya. Ya, siap. Sebentar ya. Nah, ini udah nggak lupa ya. Iya, oke ya. Lihat di sini bahwa di tingkat pusat Undang-Undang 1945 merupakan undang-undang yang tingkatannya paling tinggi. Ya, alasannya kenapa? Ayo, Undang-Undang 45 ini merupakan undang-undang yang paling tinggi di wilayah Indonesia, ya. Karena di sini adalah semua peraturan perundang-undangan ada di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke. Apabila dalam kenyataannya ada peraturan-peraturan undangan di bawahnya bertentangan dengan Undang-Undang 45, maka peraturan perundang-undangan tersebut akan dicabut. Itu adalah hubungannya dengan Undang-Undang Dasar 45.
Ya, oke. Bisa ya dipahami ya Mbak ya. Oke, sekarang di tingkat daerah itu adalah peraturan daerah. Oke. Ya, selanjutnya saya juga ingin mereview ya apa yang sudah saya berikan tadi. Ya, tidak ada pertanyaan ya? Bingung ya? Astagfirullahaladzim, waduh, itu apa itu Mbak? Nggak bisa konsen. Oke, nggak apa-apa ya, nggak bisa konsen. Nanti bisa ngeliat ulangan lagi ya di siaran YouTube-nya. Saya bisa teruskan ya Mbak ya? Oke, ya. Jadi, hari ini kita berbicara mengenai peraturan perundang-undangan. Jadi, peraturan perundang-undangan itu adalah merupakan peraturan yang tertulis yang mengikat. Di Indonesia, peraturan itu dibuat dua, yaitu peraturan yang untuk wilayah pusat, kemudian peraturan ini dituliskan ya. Peraturan di sini merupakan pedoman yang mengandung perintah dan larangan. Peraturan juga dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ya, jadi dengan adanya peraturan perundang-undangan, hidup kita akan lebih lebih enak ya, karena semuanya serba diatur ya. Oke, di sini juga pentingnya peraturan perundang-undangan disebutkan. Ya. Nah, untuk itu arti pentingnya peraturan perundang-undangan itu disebutkan bahwa akan menciptakan ketertiban dalam masyarakat, menjamin kepastian hukum dalam perhubungan sosial dalam masyarakat, dan mendatangkan manfaat bagi kehidupan masyarakat serta mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Inilah ya teman-teman, kenapa penting sekali kita mempunyai peraturan perundang-undangan. Dengan mempunyai peraturan perundang-undangan, maka diharapkan perintah dan larang ini mampu untuk mensupport manusia berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam berbalan di masyarakat ya. Oke, ini kayaknya udah nggak konsen nih ya. Oke, jadi mungkin jika tidak ada pertanyaan, saya akan mengakhiri pertemuan kita ya. Iya. Nah, sebelum saya akhiri pertemuan ini, saya akan mengulang kembali nih ya, kurang lebih 5 menit tentang peraturan perundang-undangan. Oke, saya ulangi ya. Nah, peraturan perundang-undangan ini merupakan peraturan yang mengikat. Contohnya di wilayah keluarga. Iya. Kemudian di sini juga di lingkungan sekolah. Atau bahkan lebih besar lagi di lingkungan negara Republik Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan itu sangat penting ya. Dimana ciri-cirinya adalah bersifat tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan memuat aturan tingkah laku yang mengikat secara umum. Ini dia ya. Nah, selanjutnya kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin mengakhiri pertemuan kita hari ini ya. Pertemuan kita hari ini kenapa sangat bermakna sekali, karena hari ini kita belajar 2 mata pelajaran sekaligus,
Tadi kita belajar jam 1 sampai dengan selesai ya. Kebetulan karena ada jaringan yang terganggu, kita bisa kurang lancar di dalam belajarnya. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman yang bisa hadir ini bisa menikmati, bisa belajar bersama, mengetahui tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, oke. Ya, gimana Mbak Hilda? Nggak apa-apa diakhiri dulu ya pertemuan ini ya. Iya, diakhiri dulu karena kita mengawali dengan membaca basmalah. Sekarang kita mengakhiri dengan membaca hamdalah. Selanjutnya kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya pada hari Sabtu ya, tanggal 14 di hari bulan Februari. Demikian, terima kasih teman-teman atas kehadiran ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.